Wah, nggak terasa ya kita sudah masuk di bulan Desember. Kalau kita ke mall, suasana Natal terasa sekali. Seperti luar biasa yang kita lakukan. Yuk, yel-yel El Rocky. El Rocky, siap. Sejak kecil sudah kuat. Juan, kita main tebak-tebakan sebentar dong. Oke. Oke, teman-teman El Rocky juga ya. Tebakannya gini. Keris apa yang paling hebat? Ayo, Juan tahu nggak? Teman-teman El Rocky tahu nggak keris apa yang paling hebat? Apa ya? Dah nyerah? Nyerah nih. Gak tahu. Teman-teman nyerah? Ada yang tahu? Jawabannya Kristus Yesus. Yeay. Betul tak? Mari kita sebelum kita memulai ibadah El Rocky, kita akan satukan hati, kita mau berdoa pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri sebab Engkau ada bersama dengan kami. Saat ini Tuhan kami mau memuji dan muliakan nama-Mu. Urapi setiap kami supaya puji-pujian itu mengalir dalam hati kami Tuhan dan memancar keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yuk memuji Tuhan dengan semangat. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, you kings born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary
born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, new king's born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, new king's born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, new king's born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Oke, sekarang kita mau memberi persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mengucap syukur. Sekarang kami akan memberi persembahan. Berkati persembahan ini biar bisa memuliakan nama-Mu dan juga bikin Tuhan Yesus sukacita. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Silakan memberi. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu?
duduk yang manis. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom anak-anak semuanya, siap mendengarkan firman Tuhan? Maka seperti yang luar biasa kita lakukan, sebelum hati kita ditaburi dengan firman Tuhan, kita mau mempersiapkannya dengan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak semuanya dimanapun berada, baik yang di rumah maupun yang di gereja, yang ibadah online maupun yang onsite, mari bangkit berdiri bersama, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur memasuki bulan terakhir di tahun 2023 ini, kami masih Engkau anugerahi dengan firman-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu terus belajar mengenal Engkau melalui setiap isi hati-Mu yang kami bisa baca, kami bisa dengar, yaitu yang kami sebut sebagai Alkitab. Di bulan Advent ini, di mana kami akan menantikan sampai dengan merayakan kelahiran daripada Engkau, Tuhan kami yang kami sayangi, Yesus Kristus Tuhan, biarlah kami ini juga mengerti apa sih yang kami
kami tunggu-tunggu di Natal. Oleh karenanya kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami supaya kami diberi konsentrasi, kami diberi hati yang mau dengar-dengaran. Saat hati kami rindu mendengar firman Tuhan, maka tubuh kami, telinga kami, pikiran kami juga mau fokus dan konsentrasi padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, bulan Desember adalah bulan yang paling menyenangkan. Anak-anak boleh tanya ke semuanya, kamu tuh paling suka bulan apa sih gitu? Pasti jawabannya ada dua, yaitu yang pertama adalah bulan di mana anak-anak ulang tahun. Aku sukanya ya bulan Januari. Kenapa? Karena tahun baru. Ya tahun baru juga sih, tapi karena bulan Januari aku ulang tahun. Oh, yang lain lagi biasanya kalau diingat bulan apa ya? Desember. Mengapa? Suasananya nyenengin. Anak-anak pergi kemanapun, maka dekorasinya, kemudian lagu-lagu yang terdengar itu adalah lagu-lagu pujian, di mana itu semuanya meninggikan nama Tuhan, merayakan daripada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebenarnya benarkah kita menunggu kelahiran Tuhan Yesus? Kita mau merayakannya? Merayakan ulang tahun itu sebenarnya merayakan apa sih anak-anak? Kalau engkau ulang tahun, kenapa kamu senang? Dapat kado. Kalau Desember, ya banyaknya acara-acaranya tukaran kado. Kemudian apalagi? Ya ada yang namanya kado Natal, nggak perlu tukaran, tapi aku dapat kado. Apalagi, liburan sekolah panjang. Ya nyenengin sih, tapi sebenarnya itu salah loh. Bulan Desember di mana kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita tunggu-tunggu adalah Tuhan itu sendiri. Maka saat engkau merayakan ulang tahunmu, sebenarnya karena engkau mengucap syukur, Tuhan memberikan lagi kepadamu hidup, yaitu di umur yang baru. Kemudian papa mama bersyukur karena 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu ada pertama kali, yaitu saat engkau dilahirkan di dunia ini. Maka Natal yang kita tunggu artinya nggak boleh salah. Nah, tahukah engkau bahwa semua orang Kristen di seluruh dunia, di seluruh daripada histori atau sejarah, zaman ke zaman, waktu ke waktu, semuanya itu menantikan kelahiran daripada seorang penebus. Ya, bangsa Israel menanti-nantikannya karena mereka itu diberi janji oleh Tuhan sendiri. Tapi kita tahu bukan hanya orang Kristen yang disebut sebagai yang namanya orang Yahudi, atau orang Israel. Kita ini bukan orang Israel, tapi kita ini adalah Israel rohani. Artinya adalah orang-orang yang sudah ditebus dan akan mengalami penebusan daripada Tuhan kita. Maka Tuhan kita yang tuh tempatnya adanya di sorga, dia harus turun ke dunia, lahir sebagai manusia. Nah, kita menantikan, itulah yang disebut sebagai Advent, yaitu bulan menanti. Biasanya 4 minggu sebelum kita merayakan hari di mana kita ini sungguh-sungguh mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Maka firman pada hari ini kita akan baca daripada Mika, yaitu kitab Mika merupakan salah satu kitab di Perjanjian Lama. Kitab Mika pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan 4. Sudah dibuka? Mari kita akan membacanya. Anak-anak mengikuti ya. Mika 5 ayat 1 sampai 4. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Sebenarnya ayat 1 ini adalah ayat yang itu merupakan sambungan daripada pasal yang keempat. Pasal yang kelima sebenarnya dimulai dari yang ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah,
Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Amin. Anak-anak, Mika ini adalah salah satu dari nabi di dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Baru itu ada, ya, itu setelah kita ini ada, ini kita bisa membacanya. Tapi pada zaman dahulu, di mana itu zaman murid-murid Tuhan Yesus, ya, mereka punya Alkitab hanya Alkitab Perjanjian Lama. Jadi mereka membaca firman Tuhan, salah satunya adalah daripada Nabi Mika. Jadi saat mereka itu menunggu-nunggu daripada penebus, yaitu Tuhan mereka mengerti, sudah sering mendengar firman yang diucapkan oleh Nabi Mika. Dari kitab Mika ini sampai dengan Matius di zamannya Perjanjian Baru itu sudah beratus-ratus tahun. Wah, lama sekali. Maka mereka menunggu dan menunggu. Maka kita membacanya di dalam Matius 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-25, dikatakan demikian, ya. Pastor akan bacakan untuk ayatnya yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Siapa Nabi ini? Nabi Mika. Karena yang disebutkan adalah demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Anak-anak, Natal yang kita tunggu bukan kadonya. Natal yang kita tunggu bukan hanya sekadar pesta-pestanya. Natal yang kita tunggu bukan karena liburan sekolah. Natal yang kita tunggu bukan karena semua apa yang kita bisa nikmati sebagai makanan atau apapun yang kayaknya meriah. Tapi Natal yang kita tunggu adalah karena Tuhan kita datang ke dunia menjadi penebus bagi engkau dan aku. Menebus untuk apa? Menebus dosa, menebus hidup kita, supaya kita ini hidup dengan tidak lagi di bawah kuasa dosa. Maka Tuhan kita yang ajaib itu harus datang lahir sebagai manusia. Dia nggak datang langsung sudah jadi orang dewasa. Enggak, dia datang seperti halnya manusia, dilahirkan sebagai bayi, kemudian mulai besar sampai dengan menjadi penebus yang sesungguhnya. Anak-anak semuanya, mulai dari sekarang engkau sudah tahu kalau engkau menunggu Natal, yang engkau tunggu-tunggu adalah Tuhan itu sendiri. Betapa kita itu mengingat Tuhan, engkau baik banget ya, gitu. Aku bersyukur sekali karena hanya sebagai anak Tuhan, orang Kristen, maka itu ada yang namanya merayakan kelahiran Tuhan. Tuhan yang adalah Tuhan, sekarang dia datang juga sebagai manusia, supaya setiap kita, engkau dan aku, siapapun, umurnya berapapun,
saat kita mengalami masalah-masalah yang gak enak, saat kita ini mulai kerasa, aku males, aku capek, aku gak mau, aku pengennya itu gak harus dimarahin, aku pengennya bikin apa aja, terserah gitu. Tapi gak demikian dengan anak-anak Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita datang ke dunia memberikan contoh kepada kita. Supaya saat kita hidup sebagai manusia, sebagai anak, sebagai murid, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang tua, sebagai siapapun, kita punya contoh teladan. Siapa itu? Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka anak-anak semuanya, di minggu ketiga ini kita mulai menunggu Natal dengan cara yang benar. Minggu depan bertepatan dengan tanggal 24 di hari Minggu, itu adalah malam Natal. Dan 25 kita merayakan Natal. Memang waktunya, artinya tanggalnya nggak persis. Apakah Tuhan Yesus lahirnya memang 24 atau 25 Desember sih? Sebenarnya itu nggak terlalu penting. Tapi kita merayakannya di bulan Desember supaya ada suatu keseragaman. Tetapi setepat-tepatnya Tuhan lahir di bulan apa, itu nanti cerita yang beda lagi, ya. Jadi kita semua mengambil satu kekompakan di bulan Desember. Setiap orang Kristen di seluruh dunia, dimanapun, di Jogja, di Jakarta, di Amerika, di Eropa, dimanapun, semuanya merayakan kelahiran Tuhan kita bersama-sama. Natal yang kita tunggu, Natal dan yang engkau dan aku tunggu adalah karena hari itu adalah Tuhan yang mau turun ke dunia, lahir untuk menjadi penebus bagi engkau dan aku. Tuhan Yesus memberkati. Yuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lagi. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, new King's born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. The angels sing, new King's born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, new King's born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Silakan Bundo doa berkat. Anak-anak, pedang roh pada minggu ini adalah di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin.
Maka sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Semua anak-anak boleh bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi ke atas, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, tutup matamu supaya mata hatinya bisa terbuka. Jangan mengganggu, jangan terganggu. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah setiap engkau anak-anak Tuhan hidup di dalam cinta akan Tuhan dan terus menjadi teladan bagi orang lainnya. Biarlah engkau mengerti engkau hidup sebagai utusan-utusan daripada kerajaan Allah. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim, indah bersama dengan Allah Roh Kudus menjadi milik kita bersama mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.